Halo sahabat semua, hari ini tepat pada tanggal 26 Januari 2026, Egy Sujana dan Damai Harilubis resmi melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke polisi terkait dengan pencemaran nama baik. Bagaimana info yang bisa kita dapatkan dari pengacara Egy Sujana yaitu Ibu Elida Neti? Mari kita simak berita berikut ini. Melaporkan Ahmad Teddy dan juga Roy Suryo. Mungkin boleh diceritakan perihal laporannya, Bunda. Ya, atas instruksi klien saya, Pak Egy Sujana, dan membersamai dengan Pak DHL dan Mary Lubis, yang selalu direndahkan, dicaci maki oleh Kozinudin bersama Roy Suryo, yang dianggap sudah melampaui batas, merendahkan dan mencemarkan nama baik, yang mengganggu ketentraman dari pihak keluarga Bang Egy. Maka Bang Egy langsung datang ke Polda bersama Damai Lubis untuk membuat LP. Damai Lubis melaporkan Kozinudin, kalau Bang Egy melaporkan Kozinudin dan Roy Suryo. Kalau LP kami ini, Kapan Bu LP ini dibuat? nah kalau LP DHL sama dia, LP ini dibuat mulai dari tanggal 23 ya. Kalau saya, karena mengumpulkan bukti-bukti, mencari yang akurasi, akhirnya dan kehadiran Bang Egy itu menunggu waktu dia kapan bisa ada, maka malam tadi LP ini terbit jam 8, jam 9, terus sampai jam 10, jam 11 kami masih di Polda, sampai di rumah 12:30. Nah, mungkin ini awal dari laporan kami. Jika kami mendapatkan bukti atas penghinaan Bang Egy yang tidak pantas mereka ujat ke Bang Egy, kita nggak tahu salahnya Bang Egy di mana. Kan Bang Egy tidak meninggalkan mereka. Mereka yang meninggalkan Bang Egy. Kalau mereka ingin bersama Bang Egy, ikuti Bang Egy seperti apa. Bang Egy tidak akan merugikan kalian. Tidak akan mempermalukan kalian. Selama ini understanding, ayo. Jadi jangan. Kalau kalian berurusan dengan ijazah, ijazah saja. Jangan hina-hina orang. Jangan rendah-rendahkan orang. Ya, semua punya borok. Jadi itu saya minta kepada semua pihak, tahan diri. Kalian fokus pada persoalan dan permasalahan yang kalian gugat. Ya. Yang dilaporkan terkait apa? Mungkin ada omongan atau apa yang membuat Pak Egy dan Pak Ya kan dibilang oleh Kozinudin, ada tentang uang 100 miliar segala macam, ya. Yang pastinya kita laporkan itu tentang kejadian di Polda Metro Jaya malam tanggal 22 maghrib kalau saya tidak salah. Waktu itu mereka menyampaikan, ini klien saya, jam berapa ya saya lupa ya. Ini klien saya lagi di BAP. Jadi ini klien saya 3 orang yang di BAP. Yang 2 sudah menjadi udah menjadi keluar dari ini. Terus Egy Sujana dan DHL pakai produk Solo. Berat gitu, saya sulit juga mengulangnya. Yang penting pejuang ya. Yang penting dia bilang bukan KUHP lama, bukan KUHP baru, ini KUHP Solo yang membeli Egy Sujana dengan Damai Harilubis, seorang pejuang menjadi pengkhianat gitu. Dibeli gitu. Ini yang sadis. Jadi Damai Harilubis pakai produk Solo, dibeli oleh Solo, pejuang menjadi pengkhianat. Berapa dibeli? Di mana dibeli? Siapa yang beli? Tolong jelaskan. Ya. Pasalnya apa, Bun? Ancaman Pasalnya 433 KUHP baru dan 434 KUHP baru. Fitnah dan pencemaran nama baik. Demikian juga Roy Suryo. Kita kompak. Biarkan 2 jin hilang, 2 tuyul sudah hilang. Tuyul sudah menemui jin Ifrit. Terus ditertawakan. Dahsyat kan? Emang Bang Egy tuyul? Emang Pak Jokowi itu jin Ifrit, jin yang paling jahat gitu. Kamu siapa? Sementara Bang Egy manusia, bukan tuyul ya. Tuyul tuh makhluk halus. Pak Jokowi bukan jin Ifrit, dia manusia. Tolong ya, samakan kita dengan manusia.
perbedaan tidak harus kalian rendah-rendahkan. Kalau kau memang ahli punya sertifikasi, tunjukkan. Ya, setiap kau tampil S1 kau apa umpamanya sarjana ekonomi, terus sarjana apa lagi, terus sertifikasinya apa lagi, terus apa lagi sehingga kau menjadi orang hebat. Kalau cuman kau paham, itu ahli otodidak ya, nggak bisa kau klaim. Ya, karena pintar fotografer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pasalnya pencemaran nama baik. Bun? Sama, pasal yang sama 433 dan 434. Semoga ini menjadi langkah awal bagi kita yang selalu dihina dan direndahkan dengan yang kita tidak merasa salah dan tidak menjadi pengkhianat dan tidak maling dan nerima apapun. Kenapa dia jas? Kenapa dia rendah-rendahkan? Kenapa dia cukup arogan merendahkan kita? Kalau dia nggak ngerti tanya. Kalau dia dapat buktikan hinalah. Ikhlas kita. Mungkin itu. Terakhir Bun, mungkin harapan dari Pak Egy dan Pak Damai sendiri dengan adanya laporan ini apa? Ya, supaya mereka dapat membuktikan, bukan karena efek jerah, tidak. Agar mereka membuktikan kapan perlu audit Bang Egy. Kapan dia nerima uang segitu? Pasti ada aliran dana. Dari siapa? Dari Pak Jokowi. Tolong cek. Memberi dan menerima hukumnya sama. Audit lah. Ya, tolong diaudit. Karena uang beredar, tentang fitnah uang 100 miliar itu beredar diterima oleh Bang Egy. Ini juga adalah landasan kita untuk pembuktian. Kalau memang dapat dia buktikan bahwa Bang Egy dibeli, ya, kan ada kepastian hukum. Jangan semata-mata dia hina caci maki kita diam. Ini sudah punya pertimbangan yang dalam. Tadinya Bang Egy melaporkan 5 orang, Repli Harun, kemudian Rizal, kemudian Rustam. Namun dengan pertimbangan yang lain, di situ ada Agusto juga. Agusto ini adalah tim media Bang Egy ya. Nah, terus dia ada hubungan saudara dengan istrinya Rustam. Nah, dia minta kepada Bang Egy dan ini janganlah laporkan Agusto. Sementara ini Rustam maksudnya. Rustam, janganlah laporkan Rustam untuk saat ini. Terus kalau untuk Kurnia, Bang Egy nggak niat melaporkan sampai saat ini. Kurnia masih dalam batas. Mungkin bentuk kekecewaan, bentuk rasa ditinggalkan. Padahal siapa yang meninggalkan ya? Yang meninggalkan kan mereka. Mereka nggak anggap Egy, nggak menghargai Egy. Egy keluar masuk rumah sakit mereka nggak pernah bezu. Mereka nggak mau tahu. Yang penting mereka tampil dari TV ke TV, memberikan mengabdiri masing-masing, berdebat merasa pendapat dia lebih benar dan baik. Nah, kita kan nggak mau juga begitu. Psikisnya pertama dan dirugikan dengan keadaan situasi rumah tangganya, anak istrinya, yang sehingga tidak dapat beraktivitas barangkali banyak hal. Kalau pertanyaan itu keterlaluan, kalau penyerangan, pengkhianat, pecundang, selama ini kita kan diam. Kan tadi sudah saya sampaikan, penghinaan itu dari tanggal 8 loh. Kami setelah pulang dari Solo bertubi-tubi. Bang Egy nggak tega gitu. Nah, hari ini kan melampaui batas. Makanya dengan rasa sedih dia melaporkan itu, bercampur sakit hati. Kenapa? Karena keterlaluan. Kapan perlu dia bilang penjarakan, saking sakit hatinya. Tapi kan ini butuh proses. Makanya saya tadi sudah mencek ulang kembali tentang laporan kita terhadap Pradia tentang etik. Ini kan melampaui hak imunitas. Ini tidak termasuk hak imunitas. Hak imunitas itu bela klien di luar maupun di dalam pengadilan. Seperti saya ribut-ribut di pengadilan, kan bela klien yang masuk pada pokok persoalan. Kalau ini kan enggak. Dia mau mendampingi klien. Kenapa tidak diedukasinya? Kenapa tidak diberinya pemahaman agar kliennya bisa lepas dari jeratan hukum? Kok malah dia kepingin biar dia terus tampil-tampil di TV, malah dia kepingin perkara ini naik, kepingin dia kliennya ditahan, biar dia kerja sibuk terus di TV. Itulah dasar cara pemikirnya seperti itu. Mau gimana? Bun, maksudnya mau dilaporkan ke Pradi, siapa yang mau dilaporkan? Kozinudin sebagai pengacara. Kalau Roy Suryo kan tidak ada hak kita. Cuman Roy Suryo kita kepingin nanti kalau dia tampil di TV-TV supaya nggak blunder, dia kan bisa melihatkan ijazah Pak Jokowi itu.
tolong lihatkan juga legal standing dia. Dia lihatkan ijazah sarjana ekonominya, sarjana ITE-nya, sarjana apapun lihatkan. Sertifikasi apa yang dia punya lihatkan, baru dia ngomong. Dan dia kan belum masuk ke pengadilan. Kalau Bang Egy udah masuk ke pengadilan, udah inkrah berkekuatan hukum yang tetap. Kalau dia kan belum. Bagaimana dia menyatakan itu? 99% palsu, 1000 triliun palsu. Kalau udah pengadilan memutuskan baru, ya kan? Karena tersirat dan tersurat kan nggak bisa kita pastikan gitu. Puluhan, ya. Mau dia berpikir tiap orang mungkin 20, 5, 6, ya belasan ada, ya 70. Cuma yang naik memang baru Ahok dan Jokowi. Ya, kepentingan publik, representasi publik, ya masuk itu baru naik 2. Itu pun sudah selesai, namanya kata tahapan sementara dinyatakan identik, ya kan? Lanjutannya kita nggak tahu, ya kan? Nah, yang mau ditanyakan apa nih? Nah, yang infonya semalam abang melaporkan Ahmad Kozinudin, itu laporannya terkait apa bang? Jadi gini, dia bicara bahwa pemanggilan tanggal 22 kemarin Kamis itu akibat saya dengan Bang Egy, senior saya, ke Solo. Ya, itu jangan peristiwa yang Solonya saya udah sampaikan mungkin ya, kalaupun mau nanti di luar ini ya, karena mau dampingin ini. Dia bilang itu gara-gara saya ke sana inilah makanya dipanggil 22 orang itu hasut itu namanya. Ya kan? Hasut. Kenapa? Namanya seseorang atau sampai hukum itu sudah dilaporkan menjadi tersangka. Tentu kan ada jadwal-jadwal agenda pemanggilan. Ya kan? Kok bisa-bisa dia nuduh kami gitu loh. Ya kan ini akibat itu. Ya kan? Nah, jadi gini loh. Saya sebagai orang yang tersangka yang merasa tidak patut jadi tersangka, saya kan boleh berjuang untuk mencabut status SK itu dengan SP3. Kebetulan ada wadah namanya restorasi, pemulihan hak saya, ya kan? Kok dia nggak mau hargai itu keberhasilan saya, ya kan? Atau nggak usah lah, nggak usah pro, ya kan? Saya objektif aja atau diam. Kok dia komentari hal-hal seperti ini? Dia seolah-olah ini perjuangan saya juga cacat hukum, ya kan? Karena disebut juga KUHP, menggunakan KUHP Solo. Itu juga ngerti ya. Nah, itu mungkin pengembangan ya. Jelas tadi tuh kerugian moral saya adalah dia menyatakan gara-gara saya dan Egy ke Solo, ya kan? Walaupun dia sudah tahu, ya kan? Kan bisa dia lihat, ya. Nah, dan satu lagi, hukum itu terkait KUHP ya. Itu terkait dengan apa namanya? Dengan restorasi itu ada di dalam undang-undang KUHP itu kan undangnya. Itu semua orang dianggap tahu. Itu teori hukum, ya. Dianggap sudah tahu, itu nama teorinya fiksi hukum atau presumpsi iur de iur, ya. Presumpsi iuris de iur atau fiksi hukum. Jadi dia dianggap sudah tahu, apalagi saya sudah sampaikan tujuan saya begini. Dan saya di depan dia juga di gelar perkara saya masukkan nota keberatan saya dengan Bang Egy. Bang Egy pakai pakar Profesor Muzakir, jadi beda pembelaannya. Bahwa dia nggak pernah di BAP, bla bla ya. Ini yang untuk saya. Saya bilang saya pertama tidak terlapor. Kok bisa jadi tersangka? Buktinya apa? Saya pemanggilan pertama sama kawan-kawan, saya dampingi Kurnia dengan rekan saya dari Korlabi, Arfid. Sampai habis. Nah, ini logika hukumnya. Apabila saya menjadi terlapor, tentu saya nggak boleh melaporkan. Saya diusir. Dan saya juga menerima kuasa dari Roy Suryo, dari Egy Sujana, dari Rismon. 4. Yang baru saya jalin 1. Berikutnya saya sudah jadi terlapor, nggak bisa. Lanjut, kemudian saya jadi tersangka. Saya ingin memulihkan. Saya advokat, saya belum diadukan kepada Kongres Advokat Majelis Pers. Sementara saya tahu tentang kode etik, tahu banget. Saya bekas sekretaris Dewan Kehormatan. Saya suka nyidang-nyidangkan. Ya, suatu perkara yang ada aduan dari masyarakat maupun sesama anggota advokat. Saya ngerti, saya enggak. Banyak lain-lain, termasuk saya waktu jadi tersangka, saya di BAP, saya lihat di atas saksi terlapor. Nah, ini saya udah mulai menurun. Artinya ada suatu pertimbangan khusus kenapa saya jadi saksi terlapor. Berarti kan sudah turun kan? Nah, ini bisa saya perjuangkan. Saya perjuangkan dengan hak hukum saya. Ya kan? Nah, mereka kalau memang menganggap saya cacat hukum, kenapa nggak rapid? Kenapa nggak? Ya kan? Upaya hukum. Kok malah nyudutkan kita? Jadi seolah-olah ini saya perjuangan saya ini betul-betul cacat hukum, cacat moral bahkan. Ya kan menurut dia. Ya kan? Nggak ada apresiasinya. Ya, apakah bukan karena dia nggak mampu? Ya kan? Membantu klien untuk berupaya seperti saya bebas. Ya kan? Jadi dia malah marah.
Saya nggak ngerti, maka dia nanti dia jelaskan lah, ya kan? Nah, nanti jelaskanlah di depan penyidik, hak hukum dia untuk menjelaskan, oh begini, nah ya kan? Nah, ini kenapa saya dulu juga nggak mau tampil apa? Karena ada perintah dari Bang Egy cooling down. Mereka tampil terus, ya kan? Terakhir marah dipecat. Kenapa nggak ajak-ajak? Ya orang nggak mau nurut. Bahkan sudah ada yang dipecat, kok dia panggil diajak musyawarah, ya kan? Membangkang semua. Saya bukan bela Bang Egy nih, kalau saya bantu, ya kan? Dalam mungkin Ustadz Novel paham tuh bahwa yang dipimpin manusia itu yang beriman harus patuh kepada perintah Allah. Kedua, ulil amri, ya kan? Ketiga, Rasulullah. Keempat, ya kan dalam kelompok kecil tentu pimpinan kita. Kalau nggak ya keluar aja, ya kan? Karena malah nuntut nggak masuk akal, orang yang membangkang diajak. Kalau saya dapatkan, saya nggak ikut DHR, saya dihujat, betul dihujat ya, teman-teman. Terus kedua apa Bang? Saya mau kasih nasihat dengan surat atau hak itu saya kirim. Oke, saya bilang, yang penting jangan minta maaf seperti ini. Karena apa? Minta maaf dengan dipublis. Oke, sepakat. Udah sepakat apa? Saya kan ikut. Nah di sana perkembangannya mungkin kan dia dialog ini. Beliau kan berhubung juga kan mau berobat sakit ya kan. Jadi itu kebutuhannya juga. Wah ini kayaknya bisa. Itu kan naluri, manuver. Dia nggak bilang ya kan. Tempat ini udah sepakat. Tapi ketika lihat ada peluang, tolong Pak Presiden kan punya ya kan pengaruh panggil perintahkan Kapolri agar Kapolri memerintahkan Kapolda bla 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 ya kan. Nah yang mana banyak kata ajudannya ada 5 orang siapa aja. Kalau disebut ada 2 orang yang dikenal, saya juga dua orang ini populer bagi saya ya. 3 ini saya lupa. Nah itu suruh duduk sini. Itu kan yang Pak Kapolda kan apa maksudnya aparat tahu penyidik Polda kan. Oh suruh duduk sini. Jadi kita yang minta gitu loh ya kan. Jadi itu lahir dengan begitu saja, tapi tujuan utamanya tadi. Dan itu dilakukan sama Bang Egy. Dilakukan. Saya saksinya. Itu di rumah Solo ya, Pak? Ya, kayak gitu. Kita kesana kan tanggal 8 Januari ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya saya lihat ada peluang. Saya bahkan naskah prapit saya itu udah saya siapkan. Mereka yakin saya belum. Eksepsi aja saya udah siapkan. Cuma kan saya memperhitungkan waktu, durasi momentum ini. Prosedur sekian lama belum ada. Kami juga yang pertama belum ada. Saya tahan. Saya perjuangan aja nih. SP3 saya melalui restorasi, pemulihan nama baik saya demi hukum keadilan biar restorasi. Kan begitu bunyinya. Atau itu kan unsur. Saya ambil yang itu. Bukan ambil prapit. Terserah saya, cara saya. Kebetulan penyidik kan punya hak subjektif. Ya kan? Nah, saya dikasih. Saya nggak ada pernyataan sendiri minta maaf, nggak ada. Saya tujukan kepada penyidik. Memang itu aturan hukumnya. Nah kalau dia nggak tahu, saya udah kasih tahu. Kok dibawa-bawa seolah-olah mereka dipanggil tanggal 22 kemarin Kamis, ya kan? Seolah-olah karena kedatangan saya ke sana, itu kan fitnah, ya kan? Kan udah banyak orang nggak suka sama kita, ya kan? Yang pro, apalagi yang kontra, malah berbalik. Kita nggak nuntut ini ya. Kita nggak nuntut yang netizen yang memang nggak, yang benci sama kami. Kita nggak minta di rumah kita dalam hal ini. Mungkin hanya kepingin bikin ramai kan. Tapi yang dari barisan kita ini banyak kita jadi dianggap inilah gara-gara ini nih. Dan bukan satu kali dia ngomong seperti ini, bukan satu kali. Jadi pelaporan itu termasuk fitnah juga Bang? Saya laporkan fitnah, penistaan, ujaran kebencian, pasal undang-undang ITE. Bang Egy saya nggak tahu. Bang Egy sama, tokohnya cuma plus Roy. Tapi terpisah ya. Saya punya Bang Damai, nomor sendiri, nomor laporan beda. Kalau Abang Ahmad Kozinudinnya aja, kalau Bang Egy sama Roy Suryo. Plus Roy. Oke. Tapi unsur pasal yang digunakan dalam saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Okay. Saya rasa adalah yang mirip. Ya. Saya nggak tahu. Dan itu baru semalam apa masukin laporan buat laporan? Baru semalam saya ada olahraga di pakaian saya itu training. Sini manusia merdeka kaos. Kan nggak sopan ke sini. Tapi saya terus terang, saya ini dekat, saya mau lapor hari Minggu. Apa Bang emang? Itu betul hari Minggu. Gitu ya. Artinya saya tuh kelihatan lah ya. Saya dari GBK ini. Bahkan saya ada video dari seorang yang aku kenal lah itu ya, itu beredar itu dari GBK. Salah satunya tuh Tahir yang mantan Kajati. Itu teman di advokat, dia ketua Dewan Penasihat, saya anggotanya. Ketemu di sini, lapor sampai malam, mulai jam 2 sampai habis maghrib lah baru selesai. Ya. Kita tunggu aja, saya pengen lihat dia itu, ya bagaimana membela diri dia sendiri, ya kan? Saya pengen lihat dia. Ini DHL yang lapor nih, ya kan? Nah, saya pengen lihat cara dia membela dirinya gimana. Saya
semua lihat gitu ya, jangan keluar nggak karuan ya kan, itu teman saya ya kan, landasannya banyak yang keliru. Saya udah perhatikan, bahkan saya di TV sebelumnya saya bilang dulu Bang Egi saya larang ini minta tolong orang ini. Kenapa? Saya tahu Bang Tri aja orang lagi di penjara dipecat sama dia, pengacara orang lagi pesakitan dipecat. Jangan begitu, Bang Egi itu udah lego ya kan, udahlah ya ini ya kan, bla bla bla, terakhir dipecat baru ngadu lagi. Ya abang dipecat, kurang ajar tuh ya kan. Sekarang ini ada di TV, harusnya Bang Egi ini yang membacakan ini, kami rindu. Aduh, ini orang sakit nih, dia kan sakit nih orang nih ya kan, nggak lama begitu lagi di tangga. Ini gara-gara penyebabnya adalah gua laporin kayak gini biar orang tahu ya. Nah, hilang, yang penting saya objektif aja, laporin gua ke sini ya. Nah, saya objektif aja, laporin ke polisi. Apabila tidak terbukti ya nanti kan dihentikan. Tapi udah ada agenda permintaan keterangan nggak sih Bang terkait laporan itu, dijadwalkan Bang Damai kapan untuk laporan itu gitu? Kemungkinan minggu-minggu ini. Nah, saya minta tolong dipercepat seperti teman saya tuh Ustadz Novel Pak Mumin yang tadi, Panji kan itu kan cuma seminggu. Udah bisa, jangan sampai cemburuan sosial nih sama menonton di Ustadz ya kan. Nah, saya udah ngomong kemarin, saya dapat ini nih, minta pendampingan seminggu, saya bisa dong seminggu dong. Gitu. Tapi itu kan permintaan, ya kan? Bobot kasus itu kualitas ya, itu kan beda. Kuantitas juga, mana tahu pas saya laporan itu volume perkara menumpuk, ya kan? Nah, jadi saya percayakan, mau 10 bulan 2 bulan juga nggak apa-apa. Yang penting kawan kita yang nama Ahmad Fauzi ini, ya segera dilanjutkan ke hukum yang berlaku. Bukti apa sih Bang yang Lampirkan. Dua video, saya lampirkan pakai flash disk. Oh, video pernyataan. Videonya cuma satu, ada pengembangan ada, ya kan? Dikait-kaitkan, wah memang nih. Nah, itu terserah penyidik ya, mana tahu, oh iya ini ada jalan ceritanya nih, ya kan? Ini makhluk hidup yang satu ini memang punya rentetan kata-kata yang kurang bijak atau keliru atau salah gitu loh. Oke? Oke, siap Bang Damai.